Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Ini adalah ungkapan yang sangat terkenal dari Santo Hieronymus bagi umat Kristiani. Ungkapan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya dan betapa berharganya kitab suci yang dapat menjadi sarana setiap umat Kristen untuk mengenal Kristus secara lebih dalam, dan pengenalan akan Kristus ini merupakan hal yang sangat mulia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kitab suci adalah wahyu Allah. Kita sering mendengar bahwa kitab suci adalah wahyu Allah. Wahyu Allah artinya pernyataan Allah tentang dirinya yang nyata dalam diri manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, Tuhan memberi wahyu secara khusus untuk menyatakan dirinya dan kehendaknya bagi umat manusia untuk mencapai tujuan akhir, yakni keselamatan. Tawaran keselamatan ini berpuncak di dalam diri Yesus Kristus yang kemudian dilanjutkan oleh para rasul. Secara lebih ringkas, kitab suci dibagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama, dalam bahasa Latin Vetus Testamentum, dan Perjanjian Baru Novum Testamentum. Jumlah kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebanyak 73 kitab. Sampai sekarang Alkitab Gereja Katolik terdiri dari 73 kitab, yaitu Perjanjian Lama terdiri dari 46 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Bagaimanakah sejarahnya sehingga Alkitab terdiri dari 70 kitab? Tidak lebih dan tidak kurang. Pertama, kita akan mengupas kitab-kitab Perjanjian Lama yang dibagi dalam 3 bagian utama, yaitu hukum-hukum Taurat, kitab nabi-nabi, dan naskah-naskah. 5 buku pertama, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, dan kitab Bilangan, dan kitab Ulangan adalah intisari dari cikal bakal seluruh kitab-kitab Perjanjian Lama. Pada suatu waktu dalam sejarah, ini adalah kitab suci yang dikenal oleh orang-orang Yahudi dan disebut kitab Taurat atau Pentateuk. Pertama, kitab suci Perjanjian Lama. Susunan kitab nabi-nabi dan bentuk sastranya. Kitab suci bahasa Ibrani yang digunakan oleh orang-orang Yahudi dibagi dalam 3 bagian yang disingkat dengan Tanakh, yaitu Torah, Nebiim, dan Ketubim. Pembagiannya sesuai dengan pengantar kitab Yesus bin Sirak dan merupakan pembagian yang tertua. Sesudah kitab Taurat Musa, langsung disusul kitab nabi-nabi terdahulu, Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, dan 1-2 Raja-Raja, yang disebut kitab sejarah Deuteronomistis, sehingga jelas hubungan erat antar keduanya. Kitab nabi-nabi kemudian terdiri dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan ke-12 nabi lainnya. Di bawah ini dapat kita lihat pembagiannya. Taurat Musa yang disebut sebagai Torah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lalu nabi-nabi yang disebut sebagai Nebiim. Nabi-nabi terdahulu
yakni Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Nabi-nabi kemudian Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakharia, Maleaki. Selanjutnya, tulisan-tulisan hikmat yang disebut sebagai ketubin, yakni Mazmur, Ayub, Amsal, Rut, Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan, Ester, Daniel, Esra, Nehemia, 1 Tawarik dan 2 Tawarik. Pembagian tersebut berbeda dengan pembagian kitab suci orang-orang Kristen yang menempatkan kitab nabi-nabi di bagian terakhir. Di bawah ini mari kita lihat pembagiannya. Kitab Taurat, yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu kitab sejarah. Kitab sejarah dibagi dalam 2 bagian, yakni Deuteronomistis dan Kronistis. Kitab sejarah Deuteronomistis adalah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, dan 2 Raja-Raja. Sedangkan kitab sejarah kronistis adalah 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe, dan 2 Makabe. Selanjutnya, kitab puitis dan hikmat adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, Yesus bin Sirak. Selanjutnya, kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi besar: Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkiel, dan Daniel. Sedangkan kitab nabi-nabi kecil: Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakharia, dan Maleaki. Orang Kristen menempatkan kitab nabi-nabi di bagian akhir karena memandang pentingnya kitab-kitab itu bukan dalam kaitannya dengan kitab Taurat, tetapi dalam visinya terhadap masa depan. Kitab nabi-nabi mempunyai visi ke depan, dan visi itu akan terpenuhi dalam diri Yesus Kristus, sehingga susunannya ditempatkan pada ambang pintu masuk ke perjanjian baru. Kitab Baruk dan Daniel ditambahkan karena Baruk dikaitkan dengan Yeremia dan Daniel bervisikan ke depan. Sedangkan gereja Protestan sejak reformasi abad ke-16 menggunakan kitab suci bahasa Ibrani, tetapi mempertahankan susunannya sebagaimana susunan kitab suci orang Kristen. Mereka pun memisahkan kitab Baruk dan menggolongkannya bersama dengan kitab-kitab lain yang disebut apokrif dan yang oleh gereja Katolik disebut Deuterokanonika. Kitab Deuterokanonika adalah Makabe, Sirak, Kebijaksanaan, Yudit, Tobit, Baruk, tambahan kitab Daniel, tambahan kitab Ester, dan surat Yeremia. Kitab Deuterokanonika diakui oleh gereja Katolik, sehingga jumlah kitab suci perjanjian lama yang diakui gereja Katolik adalah 46 kitab. Kitab suci lengkap yang diakui oleh gereja Katolik itu disebut, itulah Deuterokanonika. Demikianlah penjelasan singkat dari perjanjian lama tentang kitab suci adalah wahyu Allah dan susunan kitab nabi-nabi dan bentuk sastranya.